Perkenalkan, nama saya Putri Mauliddia. Saya mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2017. Nah, pada video kali ini saya ingin melaksanakan konseling individual dengan pendekatan realitas menggunakan teknik WDEP. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa teman-teman semuanya like dan subscribe video ini supaya menambah wawasan pengetahuan bagi banyak semua orang. Oke, tanpa basa-basi langsung saja check it out. Iya, silakan masuk. Duduk. Dari mana? Sekolah kah? SMA Negeri 2 Paringen. Oh, SMA Negeri 2 itu yang sekolah yang 2 bahasa itu ya? Oh, jadi dari sini pakai apa? Jalan kaki atau apa? Jalan kaki. Oh, berarti dekat aja rumahnya ya? Mm-mm. Oh iya, jadi kelas berapa? Kelas 10 SMA. Oh, kelas 10 berarti masih siswa baru ya? Iya, masih siswa baru. Ya, jadi boleh tahu siapa namanya? Rasyidul Huda. Rasyidul Huda. Dipanggil? Sidul. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Putri Mauliddia. Di sini saya sebagai konselor untuk melayani teman-teman yang ingin menceritakan masalahnya atau ingin menyelesaikan solusi permasalahannya, meminta saran. Nah, jadi sebelum itu kita sudah perkenalan tadi ya. Nah, jadi saya panggil Sidul aja ya. Nah, jadi Sidul di sini udah datang ke sini nih. Jadi terima kasih sebelumnya udah mau datang. Jadi sebelumnya apakah ada yang ingin bisa saya bantu? Ya, saya ingin menyelesaikan masalah saya. Oh, menyelesaikan masalah. Ya, Jadi bisa ceritakan bagaimana permasalahan yang Sidul alami? Apakah itu berasal dari keluarga atau berasal dari sekolah? dari sekolah. Oh, dari sekolah. Jadi itu bagaimana? Apakah sudah lama terjadi atau bahkan sebelum SMA juga pernah terjadi atau bagaimana? Sebelum SMA sudah pernah terjadi. Oh, jadi sudah sejak SMP sudah pernah melakukan itu. Oh, jadi terbawa-bawa sampai ke SMA. Ya, Jadi itu permasalahannya seperti apa? seperti sepatu, baju keluar. Baju. Oh, jadi kurang ini ya? Kurang disiplin lah. Oh iya, kurang disiplin. Jadi itu kamu udah apakah sering memasuki ruang BK atau bagaimana? Jarang. Oh, jarang. Tapi ditegur gitu maksudnya. Ditegur. Oh. Jadi kenapa kamu mengeluarkan bajumu, padahal kan sama aja sih menurut kakak kalau baju dikeluarin atau enggak. Itu lebih rapi kalau kedalamin bajunya. Kenapa jadi suka ngeluarin baju? Nggak tahu sih, enak. Oh, enak. Apakah ada terpengaruh teman atau Iya, bagaimana? terpengaruh teman. Oh. Kemudian kalau masalah sepatu, nah jadi sepatu yang di sekolah itu harus hitam atau gimana maksudnya? Harus sepatu pentopel. Pentopel. Oh, jadi wajib gitu. Wajib. Terus kenapa kamu malah membeli sepatu yang bukan pentopel? Pentopel itu susah dipakainya. Susah yang gimana maksudnya itu? Kayak berat gitu. Kalau sepatu biasa kan ringan ya gitu. Oh iya, apalagi kayak sepatu olahraga gitu, ya. tapi yang warna hitam. Tapi mungkin ada beberapa aturan sekolah tertentu, mungkin sekolah kamu memang harus pakai pentopel. Ada juga sekolah lain boleh pakai sepatu yang bukan pentopel tapi harus hitam. Oh. Jadi selama kamu sekolah, apakah itu mengganggu belajar kamu? Tidak sih. Oh, tidak. Jadi bagaimana, coba sedikit ceritakan tentang sekolah kamu dengan teman-temanmu. Cerita apa nih? Bebas, misalnya mau teman dekat atau semisal mau cerita tentang saling
apa di sekolah saling membantu atau bagaimana? Jadi selama di sekolah kamu biasanya pasti kita banyak teman di sekolah ya. Nah, jadi coba ceritakan apa aja sih hal-hal yang menyenangkan. Apalagi kita sekarang social distancing ya. Ya. Nah, jadi saya juga cuma bisa melakukan konseling di rumah ya, tidak bisa melakukan di tempat di kampus dan di tempat lainnya. Jadi selama kamu sekolah, jadi apa-apa saja hal-hal yang sangat menyenangkan bagimu? Seperti berteman, seperti main olahraga, main raket di sekolahan, main futsal kayak gitu. Oh, jadi kamu ikut ekstrakurikuler ya? Iya, Ekstrakurikuler apa itu? futsal. Oh, futsal. Jadi kamu suka futsal. Mm-mm. Terus yang cewek-ceweknya juga ada nggak ekstra futsal Ada. juga? Oh, ada juga. Em, oh iya, kembali ke permasalahan kamu tadi. Selain baju sama sepatu nih, ada nggak permasalahan yang lain? Ada seperti rambut. Oh, rambut. Oh ya, Rambut cowok panjang. biasanya sering ngerajia rambut kalau panjang lewat telinga. Mm-mm. Itu biasanya langsung ditegur sama guru Iya. BK dan guru lainnya. Eh, Kenapa kok kamu nggak mau potong rambut? Hmm, nggak enak aja kalau kayak pendek gitu. Maksudnya kurang percaya diri Kurang atau percaya gimana? diri kayak gitu. Oh, heeh. Terus em, apa sih awal pemicu kamu jadi kamu seperti sekarang? Maksudnya tuh kayak apakah selain teman, apakah orang tua yang kurang memperhatikan atau bagaimana? Hmm, tidak ada sih, cuma teman-teman saja. Oh, jadi lebih terpengaruh ke lingkungan sosialnya. Nah, jadi habis itu biasanya saya juga pernah dengar ya mahasiswa siswa-siswa ini banyak yang merokok. Nah, terus bolos. Nah, apakah kamu juga melakukan hal tersebut? Saya tidak bolos, tidak merokok, tidak. Saya tidak berani kayak gitu. Oh, jadi cuman kayak lebih melanggar tata tertib pakaian seperti itu ya? Iya. Biasanya ada nggak kayak konsekuensi dari gurunya kalau misalnya rambutmu kepotong, rambutmu panjang, Mm. seperti apa hukumannya biasanya? dipotong dipotong rambutnya sampai pendek, bisa dibotakin gitu. Oh, jadi dibotakin di tempat gitu. Terus malu nggak dilihat teman-teman? Malu lah. Oh, jadi teman-teman lain juga ada kayak gitu ya? Iya. Terus kalau sepatu gimana? Kalau sepatu pernah juga nggak? Kalau sepatunya beda bisa dijemur saja. Saya juga mau cerita, saya dulu pernah lagi SMA. Kan saya juga SMA alumni SMA 2. Jadi saya pernah, ini jujur nih, pernah saya kan sepatunya harus hitam, itu pentopel belum berlaku. Nah, jadi pokoknya yang penting harus hitam dan pakai tali. Nah, jadi kan saya pakai tali. Tapi lesnya putih. Nah, jadi saya dihukum dan sepatu saya apa tuh namanya? Di deko hitam, dan itu sumpah saya malu banget. Tapi itu nggak apa-apa, itu sekedar sharing aja. Dan kamu usahakan jangan ikuti lagi seperti saya. Nah, kemudian selain di sekolah itu, kamu di rumah dengan keadaan keluarga gimana? Biasa saja sih, gak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Jadi oh iya, berapa bersaudara? 3. Oh, 3. 3 kah? Ya 3. Jadi kamu anak keberapa nih? Pertama. Oh, anak pertama, berarti anak yang paling tua. Jadi harus berhasil kamu ya. Jadi adiknya cowok apa cewek? Cewek. Oh, keduanya cewek. Oh, jadi oh ya, sebelum di Balangan, jadi sebelum kamu masuk di SMA situ, kamu sekolahnya di mana? Di MTS N1, MTS Layap. Oh, di Layap. Oh iya, saya juga alumni situ juga. Nah, jadi ada nggak perbedaan aturan di antara SMP sama SMA? Beda, ada yang beda. Ya, bisa sebutkan?
seperti sepatu sepatu tidak wajib pentopel kayak gitu. Oh, itu di SMP di NTS. Mm, Kalau di SMA wajib. mm, Kemudian apakah ini yang di SMA, apakah yang di SMA ini sekarang guru-gurumu lebih menyuruh siswanya, maksudnya lebih ketat lah aturannya, atau biasa aja, atau ada yang memakai tapi ada yang diabaikan, atau bagaimana? Ada yang memakai tapi diabaikan, tidak tapi ketat. Oh, kurang ketat. Kalau di sekolah sanawiyah gimana, sama? Sama aja. Tapi kalau temanmu yang mempengaruhimu, dia biasanya ngajaknya gimana? Kalau ngajakin kayak udah kita pakai bajunya keluar aja, nggak apa-apa rambut panjang orang kena, gimana? Ya seperti itulah, kayak kita pakai keluar aja bajunya supaya gagah kayak gitu. Oh, jadi biar terlihat keren gitu. Ya. Padahal sebenarnya baju dikeluarin itu biasa aja gitu. Apa sih, tergantung orang-orangnya juga gitu sebenarnya. Memang kurang disiplin kalau baju keluar. Nah, terus kalau di rumah biasanya berangkatnya rapi nggak, atau udah keluar duluan bajunya? Rapi sih, langsung pakai baju ke dalam tapi tidak pakai dasi. Dasinya takut kecopot ntar. Oh, itu di sekolah wajib pakai dasi? Ini wajib. Oh, jadi di jalan nggak pakai dasi dulu. Soalnya terbang-terbang dasinya. Apalagi yang kalau cewek kan pakai jilbab jadi ketutup gitu. Nah, terus pernah nggak di sekolah juga nggak pakai dasi atau gimana? Pernah. Terus gimana respon guru di situ? Nggak ada respon sih. Kemudian namanya itu juga aturan, mau nggak mau kita juga harus menuruti. Nah, terus saya pernah dengar di sekolah SMA 2 itu ada Jumat yang pokoknya hari tertentu yang wajib bahasa Inggris, ada nggak? Iya, ada hari Jumat, setiap hari Jumat. Jadi di situ kamu pakai bahasa Inggris nggak? Pakai. Benar. Heeh. Itu di hadapan guru doang atau gimana? Iya, di depan guru doang. Kalau di hadapan teman-teman enggak ya? Iya, enggak. Oh, jadi menurutmu apakah itu salah atau enggak? Salah. Kok bisa salah? Karena peraturannya kan harus pakai bahasa Inggris. Kalau enggak kan kena denda ya kalau enggak Ya. salah. Berapa dendanya tuh kata? Nggak tahu sih. Nggak pernah kena denda. Oh, enggak pernah karena enggak ketahuan. Kalau udah guru masuk kelas baru ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, selain atribut sekolah nih, ada nggak kayak sifat atau perilaku yang membuat kamu ditegur sama guru? Selain rambut, selain baju, selain atribut sekolah? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Terus jadi kamu di sini ingin memfokuskan ini ya, permasalahan tentang tata tertib. Terus biasanya kamu datangnya terlambat atau gimana? Nggak pernah terlambat. Oh, nggak pernah. Bagus berarti. Terus kalau teman-temannya ada yang telat nggak? Banyak yang telat. Oh, banyak. Jadi kamu nggak nurutin mereka kan? Nggak. Oh, kenapa jadi kamu nggak mau nurutin mereka? Karena hukumannya susah. Susah disuruh apa emang? Jalan jongkok putar lapangan. Oh, kemudian sehari-harimu di sekolah kayak pernah nggak kayak misalnya kamu kebetulan lewat di depan guru, terus kamu menyapa atau cuman lewat aja atau gimana? Menyapa dong. Oh, menyapa. Terus apakah kamu nunduk atau enggak? Nunduk. Oh iya. Berarti permasalahanmu ini lebih ke arah atribut ya, kayak rambut, terus baju yang kurang rapi. Terus kalau belajar di kelas itu biasanya kamu juga ini nggak, juga malas nggak? Misalnya kalau memperhatikan guru kayak boring gitu. Males. Oh, malas. Kenapa sih jadi malas? Padahal itu pelajaran apa memang? Banyak sih, seperti matematika. Oh, jadi matematika memang paling anti gitu. Terus teman-teman yang lain
ada yang beneran antusias nggak setiap harinya. Maksudnya setiap hari itu dia emang betul-betul belajar. Kan kita Ada. kadang ada nggak yang malas-malasan. Iya. Oh, nah. Terus jadi bisa saya simpulkan, jadi permasalahanmu ini berupa melanggar aturan tata tertib ya. Nah, tata tertib di sekolah yang lebih cenderung kepada atribut pakaian. Nah, jadi sebelum saya memulai teknik konselingnya, jadi sih saya ingin memberitahukan dulu bahwa di sini tujuan bimbingan dan konseling ini yaitu membantu klien atau membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahannya seperti permasalahan Sidul tadi. Nah, jadi Sidul minta bantuan untuk menyelesaikan masalah tentang kedisiplinan. Nah, kemudian selain itu kita juga ada memiliki asas. Nah, yang diantaranya ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan di sini, jadi Sidul tenang aja kalau mau cerita sama saya tidak akan membongkar ke siapapun dan rahasia itu akan dijaga sama saya. Nah, habis itu ada juga asas keterbukaan. Jadi di asas keterbukaan ini seperti yang kita lakukan tadi, jadi kita ceritanya terbuka aja, nggak usah ditutup-tutupin karena kan sudah ada asas kerahasiaan tadi. Nah, jadi ada juga asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini saya harus bisa membuat kamu, pokoknya saya rela melayani orang-orang yang ingin melakukan konseling dengan saya. Nah, setelah itu dalam teknik ini saya ingin memberikan waktu selama 30 menit ya. Saya baru bilang sekarang, harusnya tadi saya bilang di awal kalau kontrak kita hari ini cuma 30 menit, tapi nggak apa-apa, ini udah jalan 15 menitan. Jadi kita sisanya tinggal memakai tekniknya aja lagi. Nah, jadi untuk permasalahan yang cocok buat Sidul yaitu saya menggunakan pendekatan realitas. Jadi di konseling ini, di bimbingan dan konseling ini ada namanya teknik-teknik dan pendekatan. Nah, jadi ada pendekatan behavior, misalnya ada pendekatan realitas. Nah, jadi dalam pendekatan-pendekatan itu ada lagi teknik-tekniknya. Nah, begitu. Jadi kalau kamu ini cocoknya di pendekatan realita karena ini memang terjadi benar adanya di yang kamu alami. Dan teknik yang cocok yaitu WDEP. Jadi teknik WDEP ini yaitu ada once, dan kemudian direction and doing, ada evaluation, dan ada planning and commitment. Nah, jadi di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan buat kamu ya, buat Sidul. Nah, jadi di sini saya memberi beberapa pertanyaan. Nah, seperti nanti apa yang kamu lakukan, kemudian apa yang akan kamu lakukan saat ini, kemudian bagaimana saat ini, apakah kamu begini, nanti saya tanya. Kemudian apakah dan terakhir saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Anda seperti memberi beberapa solusi kepada Anda. Nah, jadi nanti kamu jawabnya secara jujur aja. Pokoknya apa yang kamu inginkan, biar kamu tidak melanggar aturan itu lagi. Nanti pokoknya sesuai apa yang kamu inginkan saja. Nah, jadi nanti ntar jawab jujur aja ya. Nah, jadi apakah bisa dipahami atau ada masih pertanyaan yang kurang jelas? Bisa dipahami. Bisa. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Nah, jadi dalam teknik ini namanya teknik WDEP. Jadi saya akan memberi pertanyaan yang pertama, yaitu W atau once. Jadi apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan ke depannya biar kamu tidak begini lagi? Ingin berubah supaya enggak kayak gini lagi. Oh, ingin berubah yang menjadi lebih baik. Nah, jadi misalnya kalau kamu sudah menjadi sosok tersebut itu jadi sosok bagaimana yang akan kamu dapatkan? Apakah sosok yang lebih
malah lebih brutal atau lebih bijaksana atau malah lebih baik? Lebih baik. Lebih baik. Jadi kamu memakai pakaian rapi seperti itu ya. Terus kalau dari keluarga, bagaimana kalau keluarga kamu melihat perubahan seperti itu? Menurut kamu? Seperti kamu yang disiplin, kamu yang berpakaian rapi, rambutmu nggak berantakan lagi. Akan lebih baik, akan bangga lah orang tua kalau gitu. Oh iya, akan bangga ya. Nah terus menurutmu apa yang membuat kamu nggak berubah sekarang ini? Karena teman-teman sih. Oh, pengaruh teman, pengaruh teman. Nah kita catat ya. Mana tadi pulpennya jatuh? Jadi yang pertama itu pengaruh teman. Nah terus dari pengaruh teman tadi nanti kita akan melakukan pemberian solusi ya. Kemudian ada di direction and doing, kita masuk ke teknik tadi W, sekarang D. D itu direction and doing. Jadi yang kamu bisa lakukan saat ini apa? Jadi agar kamu menjadi lebih yang baik seperti tadi. Yang kamu lakukan saat ini, yang kamu bisa lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan saat ini untuk perubahanmu yang kedepannya nanti? Saya niat untuk berubah. Berubah perilaku dan. Jadi dari diri sendiri ya niatnya? Dari diri sendiri. Oh jadi kita harus niat dulu. Yang penting niat dulu gitu ya. Nah, nggak apa-apa, niat dulu udah bagus. Yang penting niat gitu ya, niat kita kan baik. Kemudian jadi yang kamu lihat dirimu saat ini gimana? Apakah maksudnya itu apakah diri kamu sangat tidak baik, jadi kamu merasa ingin merubah itu? Sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Makanya dengan ini kamu ingin merubahnya, seperti itu ya. Oh iya. Jadi bagaimana masa depan kamu kalau misalnya sudah berubah? Pasti ada perubahan kan? Nah itu menurut kamu gimana tuh gambarannya? Insya Allah baik. Baik juga. Baik seperti apa tuh? Seperti kayak misalnya ini ya, di dunia kerja misalnya, kalau kamu berpakaian rapi, nanti bos juga senang gitu. Oh iya. Nah itu tadi. Jadi yang kamu inginkan di direction and doing tadi, yang pertama niat tadi kan, kita catat dulu niat. Habis itu yang ketiga dievaluasi. Nah atau evaluation tadi kan W sudah, D sudah, sekarang E. W, D, E, P, E nya evaluation. Jadi evaluation ini apakah perilaku saat ini cukup rasional? Jadi maksudnya rasional di sini apakah perilakumu itu cukup positif bagi kamu atau enggak gitu? Tidak. Kalau bagi keluarga? Tidak juga. Tidak juga. Nah jadi dalam ini perasaan kamu tidak baik dalam keadaan yang sekarang. Oh jadi kamu ingin merubahnya ke arah yang lebih baik lagi. Nah setelah itu ini tahap terakhir, yaitu planning and commitment. Nah jadi tadi ada beberapa catatan, ada 2. Nah jadi yang pertama tadi, kamu tadi kan tadi saya nanya kenapa sih kamu jadi begini. Jadi kamu bilang tadi pengaruh teman. Nah jadi yang kamu inginkannya apa? Misalnya dari teman, atau kamu harus menjauhi mereka, ataukah kamu harus mencari cara lain? Harus mencari cara lain sih, kalau menjauhi mereka tidak ada teman lagi lah. Iya, tidak ada teman lagi pasti. Jadi tidak baik juga langsung menjauhi. Jadi maunya kamu dulu seperti apa nih? Kalau misalnya kan teman nih mengaruhin, maunya kamu gimana supaya kamu berubah? Jangan terpengaruh sama mereka lah.
berteman aja seperti itu. Nah berarti udah ngerti ya, udah bagus berarti. Jadi nggak apa-apa kamu temenan aja sama teman-temanmu. Nah, sama teman-teman pokoknya nggak apa-apa, biar mereka kayak begitu. Pokoknya usahakan dirimu jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh. Nah kemudian selain itu, jadi kamu misalnya ada teman yang ngajak udah nggak benar nih, kita keluarin baju lagi, kok tumben baju kamu di dalam, misalnya kan kamu udah berubah nih, terus kamu maunya bilang apa? Nggak mau gue baju keluar, gue udah berubah. Oh jadi langsung belak-belakan aja gitu. Misalnya takut nggak kalau dijauhin? Enggak sih, takut. Kan masih banyak teman yang lain. Nah kita juga harus berpikir positif di sini. Jadi dosen saya juga pernah bilang jangan deketin teman yang membuatmu toksik, jangan deketin teman yang membuatmu memberi racun yang membuatmu menjadi lebih buruk. Nah jadi nggak apa-apa dijauhin, kita nggak mesti juga orang harus suka sama kita, ya kan. Nah kemudian itu tadi pengaruh teman, kemudian tadi niat. Nah jadi kan tadi saya tadi nanya, jadi apa yang kamu ingin lakukan saat ini, jadi kamu niat. Nah jadi dari niat ini alangkah baiknya kita ubah lagi. Jadi mulai kamu habis social distancing ini, nanti kamu ke sekolah, kan selama social distancing ini kan kamu bisa nih mengumpulkan niat. Dah kalau udah sekolah kamu langsung aja, bisa nggak kayak gitu dulu? Atau kamunya nggak bisa, harus pelan-pelan dulu? Kayaknya bisa sih. Bisa. Kalau kita niat itu pasti kita bisa melakukannya, asalkan dari hati nurani sendiri. Nah jadi kan kamu berubah kan memang mau dari hati nurani sendiri kan, makanya kamu datang ke sini mau minta tolong sama saya. Nah jadi dari niat tersebut kamu sudah bisa melakukan hal itu. Misalnya niat yang udah kamu tercapai tadi, kamu ngerasa apa? Ngerasa plong atau enggak? Ngerasa plong tuh Pak. Plong tuh lebih lega gitu maksudnya. Nah jadi merasa lega gitu ya. Nah jadi bisa mencintai diri sendiri gitu. Nah jadi harus menerima juga. Nah jadi itu tadi planning dan nih komitmennya. Jadi kamu harus berkomitmen juga, jangan nanti kamu kalau udah berubah dah nih seminggu, misalnya sebulan sudah gini, tiba-tiba terulang lagi hal itu. Kalau usahakan jangan lagi. Memang sih bisa berubah, kadang jadi ibaratnya kambuh lagi ibaratnya itu. Tapi kita harus berkomitmen dulu, karena di teknik ini kita memang harus ada komitmen. Jadi kamu harus tanamkan keyakinan kamu agar kamu bisa berubah, tidak terpengaruh sama teman lagi. Nah jadi terserah kamu, misalnya mau motivasinya kamu mau dari mana. Bisa saja kamu nonton video-video orang yang di YouTube yang sukses, karena dia disiplin dulunya di sekolah ini. Nah itu jadi bisa bahan motivasi kamu. Nah setelah ini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh tidak ada. 11 menit. Tadi berapa deh di sini? 20 kok. Yalah, banyak lagi juga. Pasal 5 menit lah. Anggapannya 5 menit hilang loh. Jadi 5 menit ini kan aku boleh video lagi. Nah. Itu jadi konseling hari ini bisa saya simpulkan ya. Jadi bahwa Sidul ini mempunyai permasalahan, yaitu permasalahan pada kedisiplinan ya, kedisiplinan yang merujuk kepada atribut sekolah. Nah dan kamu ingin merubahnya, dan itu sangat baik menurut saya, sudah ada kesadaran diri ya. Nah jadi maka dari itu ini juga waktunya juga udah mau habis ya. Jadi terima kasih ya udah mau datang ke sini, udah mau mempercayakan saya sebagai konselor. Nanti kalau ada apa-apa lagi nanti bisa datang lagi ke sini, nggak apa-apa. Rahasianya pasti dijaga, jadi kamu tenang aja ya. Ya kalau gitu terima kasih ya.
Bye bye.